Karunia rohani untuk melayani. 1 Korintus 12 ayat 28a. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Di sini, Paulus memberikan sebagian daftar dari karunia rohani untuk melayani. Lihat juga Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sang pemberi, Paulus menyatakan bahwa Kristus memberikan berbagai karunia pelayanan ini. Para rasul, gelar rasul dipakai untuk kelompok pemimpin tertentu dalam perjanjian baru. Kata kerja apostelo berarti mengutus seorang untuk melaksanakan tugas tertentu sebagai utusan dan wakil pribadi dari yang mengutus. Gelar ini dipakai untuk Kristus, ke-12 murid, Paulus, dan orang lain. Istilah rasul dipakai dalam perjanjian baru secara umum bagi wakil yang ditugaskan sebuah jemaat. Oleh karena itu, dalam perjanjian baru, gelar rasul menunjuk kepada setiap utusan yang ditugaskan dan diutus sebagai misionaris atau untuk tanggung jawab khusus lainnya. Mereka adalah orang-orang yang menunjukkan kepemimpinan rohani yang luar biasa, diurapi dengan kuasa untuk berhadapan langsung dengan kuasa-kuasa kegelapan dan meneguhkan Injil dengan berbagai mujizat, dan telah menyerahkan diri untuk mendirikan berbagai gereja sesuai dengan kebenaran dan kemurnian rasuli. Mereka adalah orang-orang yang penuh iman dan tekun berdoa, serta penuh Roh Kudus. Istilah rasul juga dipakai dengan arti khusus yang menunjuk kepada mereka yang melihat Yesus setelah kebangkitannya dan ditugaskan sendiri oleh Tuhan yang bangkit untuk memberitakan Injil dan mendirikan gereja. Misalnya, ke-12 murid dan Paulus. Jadi, jabatan rasul dalam pengertian khusus ini bersifat unik dan tidak terulang lagi. Para rasul asli itu tidak memiliki pengganti. Sekalipun para rasul yang meletakkan dasar gereja tidak mempunyai pengganti, gereja masa kini masih tergantung pada perkataan, berita, dan iman mereka. Gereja harus taat dan tetap setia kepada tulisan asli mereka. Menolak penyataan yang diilhamkan oleh para rasul itu berarti berhenti menjadi suatu gereja menurut pola Alkitabiah dan menolak Tuhan Yesus. Para nabi adalah orang percaya yang berbicara di bawah dorongan langsung dari Roh Kudus atas nama Tuhan, dan yang beban utamanya adalah kehidupan rohani dan kemurnian gereja. Di bawah perjanjian yang baru, mereka dibangkitkan dan diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk membawa berita dari Tuhan kepada umatnya. Para nabi perjanjian lama memiliki tugas pokok memberitakan firman Tuhan agar mendorong umat Tuhan untuk tetap setia kepada hubungan perjanjian mereka. Kadang-kadang, mereka juga meramalkan masa depan sebagaimana yang dinyatakan kepada mereka oleh Roh. Seperti halnya para nabi perjanjian lama, maka nabi perjanjian baru dipanggil untuk menyingkap dosa, memberitakan kebenaran, mengingatkan akan datangnya penghakiman, dan memberantas keduniawian dan kesuaman di antara umat Tuhan. Berita para nabi ini tidak boleh dianggap sebagai tanpa salah. Berita mereka harus dinilai dan diuji oleh gereja, nabi yang lain, dan firman Tuhan. Para penginjil dalam perjanjian baru, pemberita Injil adalah orang milik Tuhan yang berbakat dan ditugaskan untuk memberitakan Injil, yaitu kabar baik, selamatan kepada yang belum selamat, dan membantu mereka membuka gereja yang baru di sebuah kota. Apabila Injil diberitakan, ia selalu mengandung tawaran dan kuasa keselamatan. Para gembala adalah mereka yang bertugas untuk mengawasi dan memelihara kebutuhan rohani jemaat lokal. Mereka juga disebut penatua dan penilik jemaat. Tugas gembala adalah memberitakan ajaran yang sehat, membuktikan kesalahan ajaran sesat,
mengajarkan firman Tuhan, dan memimpin jemaat lokal. Menjadi teladan kesucian dan pengajaran yang benar, dan menjaga agar semua orang percaya tetap dalam kasih karunia ilahi. Tugas mereka dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28-31 sebagai pelindung kebenaran rasuli dan kawanan domba Tuhan dengan berjaga-jaga terhadap ajaran palsu dan guru-guru palsu di dalam gereja. Gembala itu dipilih bukan melalui cara politis, melainkan oleh hikmat roh yang diberikan kepada tubuh Kristus ketika memeriksa keadaan rohani seorang calon. Para guru adalah mereka yang memiliki karunia yang diberikan Tuhan secara khusus untuk menjelaskan, menguraikan secara terperinci, dan memberitakan firman Tuhan agar membangun tubuh Kristus. Tugas khusus para guru ialah memelihara Injil yang dipercayakan kepada mereka dengan pertolongan Roh Kudus. Mereka harus dengan setia mengarahkan gereja kepada penyataan Alkitabiah dan berita asli Kristus dan para rasul, serta bertekun di dalam tugas ini. Guru sangat penting dalam maksud Tuhan dan gerejanya. Gereja yang menolak atau tidak bersedia mendengarkan para guru dan teolog yang tetap setia tidak akan mempedulikan lagi kesungguhan berita Alkitabiah dan penafsiran yang tepat atas ajaran asli Kristus dan para rasul. Apakah kita menggunakan karunia rohani kita untuk melayani satu sama lain dan jemaatnya? Semoga Tuhan Yesus memberkati.